Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara fikih dan usul fikih secara spesifik. Bisa dikatakan fikih adalah aplikasi hukumnya, produk hukumnya. Sedangkan usul fikih adalah dasar hukumnya. Jadi bagaimana kita bisa meraup satu hukum sehingga menjadi hukum, itu usul fikih. Misalnya, saya seorang dokter. Ada bahannya, ada resepnya, ada obatnya. Dan obatnya ini disebut dengan fikih. Dan usul fikih adalah rempah-rempahnya, resepnya. Jadi bagaimana bisa menjadikan obat ini menjadi efisien, bermanfaat, sesuai kebutuhan? Ya tentunya kita harus belajar usul fikih yang mendasarnya. Jadi bisa dikatakan mustahil orang menyatakan suatu hukum tetapi tidak mempelajari pondasinya, usulnya, usul fikihnya. Berbicara tentang hukum dari aspek perbuatan, sedangkan usul fikih berbicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum. Usul fikih berasal dari dua kata, yaitu usul bentuk jamak dari aslun yang berarti pokok atau pondasi sesuatu, baik materi ataupun bukan. Kemudian fikih yang memiliki arti luas, secara literal memiliki arti paham atau mengerti tentang sesuatu. Dan al-mabadi al-ashrah yang berarti 10 prinsip. Sebelum menyebur ke dalam ilmu, hendaknya seorang penuntut ilmu harus tahu dengan 10 prinsip ini. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah had, yang berarti pengertian, atau juga dikenal dengan istilah ta'rif, adalah pengertian atau definisi sebuah ilmu yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua adalah maudhu', yang berarti objek atau judul, yaitu ilmu yang sedang dibahas berbicara mengenai hal apa, seperti objek ilmu hadis adalah sanad dan matan. Kemudian yang ketiga adalah samar, buah, yaitu faidah yang akan didapatkan setelah mempelajarinya. Kemudian yang keempat adalah nisbah, yaitu hubungan ilmu tersebut dengan cabang ilmu yang lain. Kemudian yang kelima adalah fadl, keutamaan, yaitu kedudukan ilmu tersebut. Misal ilmu fikih memiliki kedudukan yang sangat mulia. Kemudian yang keenam adalah wadi', perintis, yang berarti perintis, yaitu orang yang pertama kali membangun kaidah-kaidah dan rumusan-rumusan. Kemudian yang ketujuh adalah ism, nama, yaitu nama yang disematkan oleh para ulama, misalnya ilmu tajwid, ilmu nahwu. Kemudian yang ke-8 adalah istimdad, yang berarti sumber, yaitu rujukan atau sumber tempat mengambil topik-topik yang dibahas dalam ilmu. Kemudian yang ke-9 adalah hukum, mempelajarinya baik berupa fardu ain atau fardu kifayah. Kemudian yang terakhir ke-10 adalah masail, yang berarti masalah-masalah, jamaknya, yaitu hal-hal yang dipelajari dalam ilmu tersebut seperti tauhid rububiyah, tauhid rububiyah, uluhiyah, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Syukran. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya hubungan ilmu fikih dengan ilmu usul fikih. Ilmu fikih adalah produk dari ilmu usul fikih. Ilmu fikih berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu usul fikih. Ilmu fikih akan maju jikalau ilmu usul fikih juga maju. Ilmu fikih adalah ilmu alat-alat yang menyediakan bermacam-macam ketentuan dan kaidah sehingga diperoleh ketetapan hukum syara yang dibawa oleh manusia. Logikanya, kalau ilmu alatnya maju, maka produknya juga maju. Kemudian yang D, sejarah perkembangan usul fikih. Pertama, pada masa sahabat. Meskipun kenyataan sejarahnya fikih sebagai produk ijtihad lebih dahulu dikenal dan dibukukan dibandingkan dengan usul fikih, namun menurut Muhammad Abu Zahra, usul fikih dalam prakteknya telah muncul berbarengan dengan munculnya fikih. Alasannya secara metodologis, fikih tidak akan terwujud tanpa adanya metode istinbat. Dan metode istinbat itulah sebagai inti dari usul fikih.
fikih sebagai produk ijtihad mulai muncul pada masa sahabat. Dalam melakukan ijtihad, kata Muhammad Abu Zahroh, secara praktis mereka telah menggunakan kaidah-kaidah usul fikih meskipun belum dirumuskan dalam satu disiplin. Kemudian pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan tambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak para tabi'in hasil didikan para sahabat yang mengkhususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad. Antara lain Sa'id ibnu al-Musayyab pada tahun 15 Hijriah sampai 94 Hijriah, dan Alqamah ibnu Qiyas pada tahun 62 Hijriah, serta Ibrahim an-Nakha'i pada tahun 96 Hijriah. Dalam berfatwa, mereka merujuk kepada Al-Quran, Sunnah Rasulullah, fatwa sahabat, ijma', qiyas, maslahah musalah, dan istishad. Pada masa ini, kata Abdul Al-Wadahib Abu Sulaiman, terjadi perbedaan pendapat yang tajam tentang apakah fatwa sahabat dapat dijadikan hujjah atau dalil hukum, dan perbedaan pendapat tentang ijma' al-Madinah, itu kesepakatan penduduk Madinah. Apakah dapat dipegang sebagai ijma'? Kemudian pada masa imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i, metode ijtihad menjadi lebih jelas lagi pada masa tabi'in, yaitu periode para imam-imam mujtahid sebelum Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tahun 2004 tahun 204 Hijriah, pendiri mazhab Syafi'i. Dari ungkapan mereka dapat diketahui metode istinbat mereka. Imam Abu Hanifah An-Nu'man pada tahun 150 Hijriah, pendiri mazhab Hanafi, umpamanya seperti dikemukakan Muhammad Abu Zahroh, menjelaskan dasar-dasar istinbat, yaitu berpegang kepada kitabullah. Jika tidak ditemukan di dalamnya, ia berpegang kepada sunnah Rasulullah. Jika tidak didapati di dalamnya, ia berpegang kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Jika mereka berbeda pendapat, ia akan memilih salah satu dari pendapat-pendapat itu, dan ia tidak mengeluarkan fatwa yang menyalahi pendapat sahabat yang lain. Dia tidak berpegang kepada pendapat tabi'in karena ia juga sejajar dengan tabi'in. Dalam melakukan ijtihad, Abu Hanifah terkenal banyak melakukan qiyas dan istishad. Yang kelima adalah aliran-aliran dalam usul fiqh. Aliran dalam usul fiqh terbagi menjadi 3, yaitu aliran jumhur ulama, aliran fuqaha, dan aliran yang menggabungkan antara keduanya. Yang pertama, aliran jumhur. Aliran ini disebut juga dengan aliran Syafi'iyah dan aliran mutakalimin. Disebut dengan aliran jumhur karena aliran ini dianut oleh mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, terutama dalam cara penulisan usul fiqh. Kemudian disebut juga dengan aliran Syafi'iyah karena orang yang pertama kali mewujudkan cara penulisan ini adalah Imam Syafi'i. Kemudian disebut dengan aliran mutakalimin karena para pakar dalam bidang ini setelah Imam Syafi'i adalah dari kalangan para mutakalimin atau para ahli ilmu kalam seperti Al-Juwaini, Al-Qadli, Abdul Jabbar, dan Al-Imam Al-Ghazali. Ciri-ciri dari aliran ini adalah pembahasan usul fiqh disajikan secara realistis, filosofis, teoritis tanpa disertai contoh, dan murni tanpa mengacu kepada kitab fikih tertentu yang sudah ada. Kemudian, yang kedua,
aliran fuqaha, disebut juga dengan aliran Hanafiyah. Disebut sebagai aliran fuqaha karena dalam penulisannya banyak diwarnai dengan contoh fikih. Kemudian disebut juga dengan aliran Hanafiyah karena aliran ini dikembangkan oleh kalangan Hanafiyah. Dalam perumusan kaidah-kaidahnya, mereka mengambil pendapat-pendapat fikih dari Abu Hanifah dan para pengikutnya dan melengkapinya dengan contoh-contoh. Kemudian aliran ketiga yaitu aliran yang menggabungkan antara keduanya. Dalam perkembangan sejarah sebelumnya, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Abu Zahra, bahwasannya muncul aliran ketiga, yaitu aliran yang menggabungkan antara aliran fuqaha dan aliran jumhur ulama, seperti ahli usul fiqh dari kalangan Hanafiyah yang menggabungkan kitab Usul Al-Bazawi karya Ali bin Muhammad Al-Bazdawi dari kalangan Hanafiyah dengan kitab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam karya Al-Amidi dari kalangan Syafi'iyah. Kemudian selanjutnya kitab-kitab dalam usul fiqh. Kitab-kitab dalam usul fiqh ini disusun berdasarkan alirannya. Aliran pertama yaitu Al-Jumhur dengan kitab Ar-Risalah yang disusun oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kitab Ar-Risalah ini merupakan kitab pertama dalam usul fiqh, sehingga kitab ini dijadikan referensi dalam studi usul fiqh. Kemudian kitab yang kedua, Al-Burhan fi Usul Al-Fiqih yang disusun oleh Abu Al-Ma'ali Abdul Malik Ibnu Abdullah Al-Juwaini yang bergelar Imam Haramain. Buku ini adalah salah satu buku standar dalam usul fiqh aliran jumhur. Dan masih banyak kitab lainnya dan lain-lain. Kemudian kitab berdasarkan aliran Hanafiyah atau fuqaha, yaitu At-Taqwim Al-Adillah karya Imam Abu Zaid Ad-Dabushi. Buku ini merupakan buku usul fiqh standar dalam mazhab Hanafi yang dicetak pertama kali di Mesir. Kemudian yang kedua, Usul Asy-Syarqi disusun oleh Imam Muhammad Ibnu Ahmad Asy-Syamsi Al-Aimah Al-Syaksi. Buku ini dikenal di berbagai kalangan dan menjadi rujukan utama dalam mazhab Hanafi dan kitab-kitab lainnya. Kemudian, kitab yang disusun berdasarkan gabungan dari kedua kitab itu. Yang pertama, kitab Al-Jam'u Al-Jawami karya Tajadun Ibnu Subki. Buku ini sangat populer di dunia Islam dan telah banyak disyarah antara lain oleh Jalaluddin Al-Mahali. Kemudian kitab yang kedua, At-Tahrir fi Usul Al-Fiqih karya Kamaluddin Ibnu Humamah. Kitab ini merupakan kitab yang terkenal di kalangan Hanafiyah. Buku ini disyarah antara lain oleh Amir Batsha Al-Husaini, ahli usul fiqh dari kalangan Hanafiyah. Dan masih banyak kitab lainnya.